Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk menjelaskan tugas perekonomian Indonesia mengenai pertumbuhan ekonomi. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia tahun ajaran 2018. Dosen pengampu Dewi Sri Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Profesi Akuntan, Chartered Accountant. Halo semuanya. Seperti yang kalian tahu, kami akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Katolik Musikaritas Palembang, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, program studi akuntansi. Perkenalkan, saya Katarina Laras Purbaningsih, NIM 1621084 sebagai Daber. Perkenalkan, saya Evina Indah Lukman, NIM 1621088 sebagai editor. Perkenalkan, saya Sylvia Indria, NIM 1621099 sebagai editor. Perkenalkan, saya Florencia Erena, NIM 1621116 sebagai Daber. Let's start! Pertumbuhan ekonomi dari masa ke masa. Sebelum menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dari masa ke masa, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi itu. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat ekonomi pada suatu negara yang bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Sedangkan menurut Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui pertumbuhannya, maka harus dilakukan perbandingan pendapatan nasional negara dari tahun ke tahun, yang biasa kita sebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan cara membandingkan Gross National Product dan Gross Domestic Product tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Apakah itu Gross National Product dan Gross Domestic Product? Gross National Product atau yang biasa dikenal dengan Produk Nasional Bruto merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pengertian ini sering disebut dengan konsep kewarganegaraan. Gross Domestic Product atau yang biasa dikenal dengan Produk Domestik Bruto merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang berada di dalam wilayah hukum suatu negara, tanpa memperhatikan apakah penduduk tersebut warga negara dari negara yang bersangkutan. Pengertian ini sering disebut dengan konsep kewilayahan. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah PDB tahun T dikurang dengan PDB tahun sebelumnya, dibagikan dengan PDB tahun sebelumnya, lalu dikalikan dengan 100%. Lalu, perhitungan atau pengukuran pertumbuhan ekonomi biasanya tidak dapat dilakukan setiap saat, karena pengumpulan data PDB sangat sulit dilakukan, sehingga pada umumnya perhitungannya dilakukan dalam setiap 3 bulan atau tahunan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Negara dengan kekayaan alam yang tinggi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi akan lebih mudah mengembangkan perekonomiannya dibandingkan dengan negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Sumber daya alam atau kekayaan alam ini dapat menarik investor untuk membangun sejumlah industri. Yang kedua, mutu tenaga kerja dan penduduk. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan penduduk akan mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. Selain itu, jumlah penduduk yang lebih banyak akan mendorong meningkatnya sisi permintaan sehingga akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksinya. Yang ketiga, barang modal dan tingkat teknologi. Barang modal menjadi penting dalam perkembangan ekonomi karena dengan barang modal, sebagian produk dari berbagai industri dihasilkan. Barang modal ini dapat mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teknologi akan memberikan dorongan positif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teknologi ini mampu untuk mempertinggi efisiensi suatu produksi.
mampu menciptakan barang modal baru, dan mampu menghasilkan barang modal dengan mutu tinggi yang pasti juga akan bernilai ekonomi tinggi. Yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Beberapa kebiasaan atau adat istiadat yang secara tradisional dianut oleh masyarakat biasanya menolak untuk menggunakan alat produksi yang lebih produktif dan efisien, sehingga akan sulit untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat pada masyarakat yang memiliki sikap hemat dan gemar menabung. Berikut ini menampilkan teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli. Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli dapat dibagi menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis dan teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikembangkan oleh Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas R. Malthus. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dikembangkan oleh Arnold Domar, Joseph Schumpeter, dan Robert Solow. Teori pertumbuhan ekonomi yang terakhir adalah teori pertumbuhan ekonomi historis yang dikembangkan oleh Friedrich List pada tahun 1789 sampai tahun 1846. Selanjutnya dikembangkan oleh Kurt Bacher pada tahun 1847 sampai tahun 1930. Teori pertumbuhan ekonomi historis selanjutnya dikembangkan oleh Werner Sombart pada tahun 1863 sampai tahun 1947. Dan yang terakhir dikembangkan oleh Walt Whitman Rostow pada tahun 1916 sampai dengan tahun 1979. Setelah mengetahui tentang teori-teori dasar pertumbuhan ekonomi, sekarang kita akan melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dari masa ke masa setiap pemerintahan. Masa pemerintahan yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Presiden Soekarno adalah presiden pertama yang memimpin Indonesia setelah Indonesia merdeka. Beberapa kebijakan yang diambil di bawah pemerintahan Presiden Soekarno diantaranya. Yang pertama, nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia. Pada tahun 1953, dilakukan nasionalisasi terhadap Bank Java dan kemudian namanya berubah menjadi Bank Indonesia. Serta membentuk dua finansial bank, yaitu Bank Industri Negara atau BIN yang akan membiayai proyek-proyek industri, dan Bank Negara Indonesia atau BNI yang menyediakan foreign exchange sekaligus membiayai kegiatan impor. Yang kedua, mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah seperti balai gadai, beberapa wilayah pertanian yang penting, pos, telepon, listrik, pelabuhan, pertambangan batu bara, dan rel kereta. Selanjutnya, pemerintah membiayai perusahaan negara melalui BIN di sektor produksi semen, tekstil, perakitan mobil, gelas, dan botol. Yang ketiga, berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor. Langkah terakhir pemerintah yaitu dengan mendirikan pusat perusahaan perdagangan pada tahun 1948 untuk mengekspor produk pertanian Indonesia. Pemerintah juga mendirikan Usindo pada tahun 1956 untuk mengekspor industri manufaktur yang dibiayai oleh BIN dan mengimpor bahan mentah untuk keperluan industri mereka. Dan yang terakhir adalah kebijakan lainnya untuk ditunjukkan untuk memajukan perekonomian Indonesia. Hampir seluruh program ekonomi pemerintah Soekarno kandas di tengah jalan. Sistem ekonomi terpimpin menuntut seluruh unsur perekonomian Indonesia menjadi alat reformasi. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan perekonomian ditekankan pada konsep gotong royong dan kekeluargaan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 33 Undang-Undang tahun 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan ekonomi pada masa terpimpin juga dilandaskan atas strategi dasar ekonomi Indonesia yang diamatkan dalam Deklarasi Ekonomi atau DEKON oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963. Berikut ini adalah data pertumbuhan ekonomi pada masa kepemimpinan Insinyur Soekarno. Kami tidak bisa mendapatkan informasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut belum ada suatu badan khusus yang dibentuk untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, situasi Indonesia masih belum stabil akibat pasca kemerdekaan. Maka dari itu kami hanya bisa mendapatkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai pada tahun 1951. Dari grafik ini dapat dilihat, pada tahun 1951,
indeks pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0%. Paling tinggi yaitu pada tahun 1953 sebesar 22,1%. Dan paling rendah pada tahun 1962 dan 1963 sebesar minus 2,7%, dan pada akhir masa kepemimpinannya mencapai 0,6%. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Maret 1966, Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru, dan perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan sistem ekonomi terbuka, sehingga dengan hasil yang baik membuat kepercayaan pihak Barat terhadap prospek ekonomi Indonesia. Lalu pada masa pemerintahan Soeharto ini dilakukan rencana pembangunan melalui Repelita untuk pemulihan stabilitas ekonomi sosial dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri melalui Repelita pertama hingga Repelita ke-6. Repelita pertama, sasaran yang ingin dicapai oleh Soeharto melalui Repelita pertama ini adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Serta fokus utamanya adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. Lalu Repelita kedua, sasaran yang ingin dicapai adalah pengembangan sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, dan merupakan dasar pertumbuhan ekonomi industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Selain itu, sasaran lainnya adalah untuk perluasan lapangan kerja. Dalam Repelita ketiga, unsur pemerataan lebih ditekankan dengan melalui kebijaksanaan 8 jalur pemerataan, yang intinya adalah yang pertama, pemerataan kebutuhan pokok rakyat, terutama pangan, sandang, dan perumahan. Yang kedua, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan perluasan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan usaha, khususnya bagi golongan ekonomi lemah. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Yang ketujuh, pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Dari 8 jalur pemerataan ini berfokus untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu Repelita keempat. Pada periode Repelita keempat ini, letak titik beratnya hampir sama dengan periode Repelita ketiga. Hanya saja, yang membedakan adalah kalau di Repelita ketiga lebih menekankan pada industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Sedangkan pada periode Repelita keempat, lebih ditekankan pada meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin baru, serta industri berat maupun ringan. Pada Repelita kelima ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya, serta menghasilkan barang ekspor. Dan pada Repelita yang terakhir ini, yaitu pada Repelita ke-6, pada masa ini pemerintah lebih menitik beratkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pada grafik pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan Soeharto terlihat sangat fluktuatif dari pergerakan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Persentase tertinggi mencapai 10,92% pada tahun 1968. Lalu pada tahun 1980 mencapai 9,88%. Namun terjadi penurunan yang drastis pada tahun 1998 dengan minus 13,13%, diakibatkan krisis moneter yang mulai terjadi pada tahun 1997. Berikut ini adalah rapor akhir dari masa pemerintahan Soeharto. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada masa pemerintahan Soeharto. Adapun kelebihan pada masa pemerintahan Soeharto yang pertama adalah harga-harga kebutuhan pokok yang murah. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan menjadi negara swasembada beras dan turut mensejahterakan petani. Yang ketiga, pembangunan di masa Presiden Soeharto dianggap paling maju melalui Repelita pertama sampai dengan Repelita ke-6. Yang keempat,
keamanan dan kestabilan negara yang terjamin, serta menciptakan kesadaran nasionalisme yang tinggi. Yang kelima, kesehatan. Upaya meningkatkan kualitas bayi dan masa depan generasi ini dilakukan melalui program kesehatan di Posyandu dan KB. Yang keenam, pendidikan telah sukses, memerangi buta huruf, sukses gerakan wajib belajar. Sedangkan terdapat kekurangan pada masa pemerintahan Soeharto, yaitu yang pertama, eksploitasi sumber daya, diskriminasi terhadap warga Tionghoa, perpecahan bangsa, maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, bertambahnya kesenjangan sosial di mana perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin, serta tidak ada rencana suksesi atau penurunan kekuasaan kepemerintahan atau presiden selanjutnya. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Ada kebijakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie adalah yang pertama, dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia pada masa tersebut adalah dengan mendapatkan kembali dukungan dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mulai positif pada triwulan pertama dan kedua tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia mengalami pemulihan. Untuk mewadahi reformasi ekonomi, telah diberlakukannya beberapa undang-undang yang mendukung persaingan sehat, seperti Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan Presiden Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada saat itu. Yang pertama, merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang utama tugas Bank Indonesia, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, melikuidasi beberapa bank bermasalah. Pada masa tersebut, ada banyak utang perusahaan swasta yang jatuh tempo dan tak mampu membayarnya. Dan pada akhirnya, pemerintah mengambil alih bank-bank yang bermasalah dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi Indonesia yang pada masa itu sedang rapuh. Menaikkan nilai tukar rupiah. Selama 5 bulan pertama, tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-rata mencapai sekitar Rp9.200 dan selanjutnya menurun menjadi sekitar Rp8.000 dalam bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah cenderung di atas 10.000 sejak minggu ketiga bulan Mei. Kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah sejak bulan Mei 1998 terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. Pada akhir pemerintahan Habibie, nilai tukar rupiah menguat hingga 6.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu prestasi terbesar yang mampu dilakukan oleh Presiden Habibie dalam masa jabatannya. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Presiden Habibie terpaksa menjalani 50 butir kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan IMF. Salah satunya adalah memberikan bantuan kepada bank yang mengalami masalah likuidasi. Lalu skema ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Selanjutnya membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Yang pertama adalah upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah utang luar negeri sektor swasta dicapai melalui kesepakatan pada Juni 1998. Lalu pendekatan penyelesaian utang swasta dilakukan dengan membentuk Lembaga Penyelesaian Penjadwalan Utang Indonesia atau yang dikenal dengan INDRA yang merupakan skema penyelesaian utang luar negeri. Pada September 1998, pemerintah meluncurkan program Prakarsa Jakarta untuk memperlancar program INDRA. Lalu program ini merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk melalui INDRA dengan tujuan mendorong perusahaan debitur melakukan restrukturasi usaha khususnya untuk menyangkut utang luar negeri. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat, guna merealisasikan demokrasi ekonomi dan menciptakan landasan agar tumbuh persaingan yang sehat dan efisien. Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tanggal 5 Maret pada tahun 1999.
Lalu yang terakhir adalah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan produsen mencantumkan informasi yang lengkap tentang produk yang dihasilkan. Serta harapannya adalah terwujudnya wacana baru hubungan konsumen dengan pelaku usaha seperti produsen, distributor, pengecer, pengusaha atau perusahaan dan sebagainya yang harmonis dan saling menghargai. Ini adalah grafik pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Habibie. Pada masa peralihan Soeharto kepada Habibie, persentase pertumbuhan ekonomi sebesar minus 13,13%. Dan pada masa akhir pemerintahan Habibie, pertumbuhan ekonomi naik menjadi 0,79%. Berikut ini adalah rapor akhir dari masa pemerintahan B.J. Habibie. Selama tahun 1999, proses stabilisasi ekonomi Indonesia berjalan cukup mantap setelah mengalami krisis ekonomi yang berat sejak pertengahan tahun 1997. Nilai tukar rupiah menguat dan relatif stabil dari rata-rata Rp8.025 per dolar Amerika Serikat pada tahun 1998 menjadi sekitar Rp7.809 per dolar Amerika Serikat pada tahun 1999. Meskipun terjadi perubahan iklim politik yang sangat penting tahun 1999, perekonomian masih dapat tumbuh walaupun relatif rendah. Pertumbuhan ekonomi dalam 3 triwulan selalu meningkat. Habibie yang berhasil meletakkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman. Serta dalam waktu singkat masa pemerintahannya, Habibie menunjukkan prestasi kerjanya yang sangat menakjubkan. Nah, selanjutnya pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang sering kita kenal dengan sebutan Gus Dur. Sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan. Di antaranya, pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Yang kedua, hubungan pemerintah di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah seperti amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah atau kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri, dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda. Yang ketiga, politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia. Ya, dan yang terakhir, makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Berikut ini adalah grafik pada masa pemerintahan Gus Dur, di mana persentase pertumbuhan ekonominya meningkat menjadi 4,92% pada tahun 2000 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2001 menjadi 3,45%. Selanjutnya ini adalah rapor akhir dari masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dari semua hal yang telah dilakukan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini membuat perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Karena laju pertumbuhan PDB mulai positif, laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati, di mana Megawati ini merupakan presiden pertama wanita di Indonesia. Berikut ini adalah kebijakan ekonomi masa pemerintahan Megawati. Yang pertama, secara faktual, pemerintahan Megawati menjalankan kebijakan privatisasi berdasarkan desakan dari luar, khususnya IMF dan Bank Dunia. Bedanya, jika Megawati hanya melanjutkan kesepakatan yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Habibie, melalui Structural Adjustment Program atau SAP. Kedua, pertimbangan melakukan privatisasi di zaman Megawati adalah untuk mencari pendanaan untuk menutupi defisit APBN. Seperti yang diketahui bahwa Megawati mewarisi sebuah kondisi ekonomi yang compang-camping akibat krisis ekonomi pada tahun 1997. Ketiga, pada periode 1991 sampai 2001, pemerintah Indonesia 14 kali melakukan privatisasi BUMN, yang terprivatisasi 12 BUMN.
Hal ini dilakukan dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga barang luar negeri dapat berkurang. Keempat, kerjasama ekonomi dan politik luar negeri tidak begitu determinis di bawah kendali sebuah negara. Kelima, kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan di luar blok Amerika Serikat dan sekutunya, seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan Cina. Keenam, pemerintahan Megawati berusaha keras untuk keluar dari jebakan IMF. Hanya saja, usaha itu dibiaskan oleh Budiono, Menteri Keuangan pada waktu itu, dengan mendatangi pos program monitoring atau PPM yang berarti melanjutkan campur tangan IMF secara sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir adalah untuk perlindungan terhadap perempuan dan TKI di luar negeri. Pemerintah Megawati pernah mengajukan 3 RUU, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan di Lingkungan Kerja dan Rumah Tangga, RUU Pekerja di Luar Negeri, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintahan era Megawati cukup berhasil melakukan stabilisasi ekonomi. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren naik. Secara berturut-turut, pertumbuhan ekonomi dari 2002 sebesar 4,31%, naik menjadi 4,78% pada tahun 2003 dan 5,03% pada tahun 2004. Selanjutnya adalah rapot akhir masa pemerintahan Megawati. Yang pertama, berhasil menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi Indonesia dari luar negeri dengan jumlah hutang luar negeri pemerintahan sebesar 78,25 miliar US dollar. Yang kedua, berhasil meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan sebesar 6,4%. Yang ketiga, harga sembako terjangkau karena rata-rata inflasi dan bahan makanan sebesar 4,8%. Dan yang terakhir, tingkat pengangguran terdidik lulusan SMA dan perguruan tinggi pun cenderung meningkat. Selanjutnya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan ini ada 2 periode. Periode pertama pada tahun 2004 sampai 2009 bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, lalu dilanjutkan periode kedua bersama Wakil Presiden Budiono. Pada periode pertama, SBY memberikan kebijakan-kebijakan untuk menaikkan pertumbuhan Indonesia, yaitu dengan yang pertama, mengurangi subsidi BBM dan dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan dan layanan masyarakat. Kedua, memberikan bantuan langsung uang tunai atau dikenal dengan bantuan langsung tunai atau BLT. Yang ketiga, membantu ekonomi masyarakat dengan PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Dan yang terakhir, mengandalkan pembangunan infrastruktur massal. Dalam rangka menaikkan pertumbuhan ekonomi, lalu dibuat tagline strategi pembangunan ekonomi, yaitu Pro-Pur, Pro-Job, Pro-Growth, and Pro-Environment. Selanjutnya adalah grafik pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan SBY. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,69%, 2006 5,51%, 2007 6,32%, 2008 6,01%, dan 2009 4,58%. Terlihat penurunan drastis pada tahun 2009. Hal ini merupakan dampak dari krisis global pada tahun 2008. Selanjutnya adalah rapor akhir pada masa pemerintahan SBY periode pertama. Kelebihannya, yang pertama, mengadakan Indonesian Infrastructure Summit pada November 2006 dengan tujuan untuk mengundang investor asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ternyata berhasil dengan banyak investor yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Kedua, melunasi sisa hutang kepada IMF sebesar 3,2 miliar US dollar pada Oktober 2006. Yang ketiga, inflasi sejak tahun 2005 sampai 2009 berhasil ditekan dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Keempat, turunnya angka kemiskinan rakyat dari 36,1 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 31,02 juta jiwa pada tahun 2010. Dan yang terakhir,
Pro-growth menjadi tagline yang cukup berhasil, yaitu mendorong pertumbuhan PDB yang berimbas pada peningkatan konsumsi masyarakat dan lapangan kerja baru. Kekurangannya adalah kebanyakan BLT tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga timbul permasalahan sosial. Yang kedua, berhutang kembali kepada luar negeri karena laporan kesenjangan masyarakat meningkat pada Maret 2006 menjadi sebesar 39,05 juta jiwa dari 35,10 juta jiwa. Dan yang terakhir, neraca pembayaran minyak mengalami peningkatan defisit karena harga yang naik dan penurunan realisasi produksi. Harga yang naik ini membuat minyak menjadi tidak laku di pasaran. Pada periode kedua, yang menjadi kebijakan pemerintahan Presiden SBY adalah yang pertama, meningkatkan suku bunga Bank Indonesia untuk masyarakat agar lebih sering menabung. Kedua, memperkuat nilai tukar rupiah. Ketiga, melaksanakan kebijakan operasi moneter sebagai kebijakan moneter dari Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan standing facilities. Keempat, kebijakan makroprudensial dalam mengelola likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal, yaitu sebuah kebijakan tentang stabilitas sistem keuangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah grafik pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY pada periode kedua, di mana pada tahun 2010 mencapai angka 6,2%, 2011 masih tetap di angka 6,2%, pada tahun 2012 menjadi 6%, 2013 menjadi 5,6%, dan 2014 menjadi 5,02%. Ini menandakan pada grafik ini mengalami penurunan, dikarenakan fokus utama Presiden SBY adalah menangani masalah keuangan sehingga terjadi penurunan pada sektor industri. Selanjutnya adalah rapor akhir masa pemerintahan SBY pada periode yang kedua. Kelebihannya, yang pertama, ketangguhan perekonomian ditunjukkan pada kenaikan pertumbuhan ekonomi pasca krisis pada tahun 2008 dengan adanya kenaikan mencapai angka 6,2%. Yang kedua, Indonesia menjadi nomor 17 terbesar di dunia dan dapat disejajarkan dengan BIRC, yaitu 4 kekuatan baru ekonomi yang terkenal pada masa itu, yaitu Brazil, India, Rusia, dan China. Dan yang terakhir, Indonesia dipilih menjadi tempat berinvestasi dan IHSG menembus angka 3.800. Kekurangannya adalah memberikan APBN yang tinggi yang dianggap tidak proporsional, boros, dan didominasi pengeluaran rutin dan birokrasi. Yang kedua, terjadinya defisit keseimbangan primer dari PDB sebesar 1,83% pada tahun 2004 menjadi 1,19% pada tahun 2013. Yang ketiga, melupakan pembangunan sektor industri dan infrastruktur dari 28% pada tahun 2004 menjadi 21% pada tahun 2014. Dan yang terakhir adalah korupsi yang semakin akut dan memiliki keterkaitan dengan lingkaran pertama kekuasaan. Selanjutnya adalah Presiden ke-7, yaitu Joko Widodo yang masih menjabat hingga sekarang ini. Pada masa pemerintahan ini, Jokowi bersama Yusuf Kala membuat 6 tahapan paket kebijakan ekonomi, dan yang menjadi fokus-fokus utamanya adalah pajak, listrik, subsidi BBM, beras kesejahteraan, reformasi sumber daya air, kredit usaha rakyat, bantuan gas LPG untuk para nelayan, perizinan impor bahan baku obat, dan lain lagi. Berikut ini adalah grafik pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Jokowi. Pada tahun 2015 terlihat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,88%, 2016 5,02%, 2017 5,07%, dan 2018 diproyeksikan sebesar 5,2%. Pada tahun 2018 kuartal kedua, ternyata Indonesia telah mencapai angka 5,27%. Ini adalah
rapor masa kepemimpinan Jokowi. Kelebihannya, yang pertama, kebijakan yang dibuat mempermudah para pelaku usaha dan pebisnis. Kebijakan upah sangat dirasakan oleh masyarakat. Kedua, IHSG dalam faktanya mengalami peningkatan yang membuktikan keberhasilan kebijakan. Pada saat ini, IHSG hampir mencapai angka 6.000. Yang ketiga, stabilitas ekonomi negara kuat dan sehat, walaupun terjadinya lonjakan harga dolar. Yang keempat, indeks pertumbuhan masyarakat untuk pertama kalinya mencapai angka 70%. Kelima, pembangunan infrastruktur yang terlihat di seluruh tanah air yang merata, seperti jalan tol, bandara, dan lain-lain. Keenam, perbaikan kesejahteraan masyarakat pada layanan masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah pemberantasan korupsi di pemerintahan yang dilakukan dengan cepat. Sedangkan kekurangannya adalah, yang pertama, dalam penyediaan lapangan kerja masih belum meningkat jauh dalam posisi 62,2%. Yang kedua, harga sembako yang semakin meningkat dan membuat konsumsi rumah tangga menjadi melambat. Dan yang terakhir, nilai tukar rupiah melemah jauh dari target Rp12.200. Dari materi yang telah kami sampaikan ini, kami dapat menyimpulkan yang pertama, perubahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini adalah gambaran bagaimana keadaan negara kita dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Kedua, masih banyak permasalahan yang bergejolak di negara yang harus diperbaiki. Maka dari itu, dibutuhkan kesatuan di antara masyarakat untuk membuat Indonesia menjadi lebih kuat dan tangguh. Yang ketiga, masih harus ada perbaikan besar untuk menjadi negara yang maju. Hal yang telah dicapai adalah wujud dari kebijakan yang telah direncanakan. Adanya kekurangan sebaiknya menjadi pemacu perbaikan agar menjadi lebih baik lagi di masa depan. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari kami mengenai materi pertumbuhan ekonomi, sekarang kami akan memberikan kesempatan bagi kalian untuk menguji kepahaman mengenai materi ini. Ketentuannya adalah, yang pertama, di dalam kuis ini terdapat 5 soal jawaban singkat dari materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kedua, soal akan dibacakan dan ditampilkan dan kalian dapat menjawabnya sendiri. Ketiga, jawaban akan kami berikan setelah semua soal telah habis dibacakan. Keempat, setiap soal bernilai 1 poin jika benar dan 0 poin jika salah. Dan yang terakhir adalah, jika kalian telah menjawab 3 soal dengan benar, berarti kalian telah memahami materi yang kami berikan. Jika belum, tetap semangat dan terus belajar. Pertanyaan pertama. Sebutkan satu nama pencetus teori klasik dan teori-teori ekonominya yang sangat banyak digunakan. Pertanyaan kedua. Pada pemerintah siapa yang mendapatkan dukungan dari IMF dan komunitas negara-negara donor? Pertanyaan ketiga. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Minimal 2 ya. Pertanyaan keempat. Dengan melakukan privatisasi untuk mencari dana untuk menutup defisit APBN adalah salah satu kebijakan dari Presiden. Pertanyaan kelima. Pada tahun berapa Indonesia mampu membayar utang kepada IMF sebesar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat? Ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, jawabannya adalah Adam Smith. Yang kedua, B.J. Habibie. Yang ketiga, tanah dan kekayaan alam, pendidikan dan mutu tenaga kerja, teknologi dan barang modal, sistem sosial dan sikap masyarakat. Yang keempat, jawabannya Megawati. Dan yang terakhir, jawabannya tahun 2006. Ayo, gimana? Kalian benar berapa nih? Semoga lebih dari 3 ya. Berikut ini adalah sumber referensi kami dalam membuat materi ini. Hai,
ketemu kita lagi nih. Gimana dengan presentasi dan kuis interaktifnya? Semoga kalian suka ya, dan yang paling penting kalian ngerti. Buat kalian yang udah berhasil ngerjain soal kuis sesuai target, selamat ya. Buat yang belum, jangan sedih, tetap semangat dan terus belajar. Semoga bermanfaat ya. Oh iya, buat kalian yang udah nonton dan suka video ini, boleh like video ini atau klik the thumbs up dan subscribe channel kita. Thank you for watching. See you. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Katolik Musikalitas Palembang. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Katolik Musik. Studi akuntansi. Let's start. Bukan perkenalan. Halo semuanya. Hai. Universitas Katolik Musikalitas Palembang.